السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa kita hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, zaman ini zaman fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat ini an yurfa'al ilmu agama ini terangkat, wa yuthbatal jahlu, dan kejahilan akan ditetapkan. Jadi apabila manusia ini ia jahil tentang ilmu agama ndik na tahu agama ndik nuah pelajarin agama maka pasti si halal parana ya haram atau si haram itu parana ya halal. Ya. Nah, apabila ini sudah terjadi maka maksiat akan merajalela karena lui dengan dekna tahu be si haram be si halal. Akibatnya si haram itu parana ya halal, sehingga maksiat merajalela. Orang melakukan maksiat tonotini tak pada gawe maksiat. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau itu adalah maksiat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini berarti di zaman yang penuh dengan fitnah marak sinengke ini, setiap muslim harus netekun nepacu belajar tentang agamanya. Ya, ite ini mun tebatuk atau mun sakit otak atau tepilek langsung ite beli obat. Padahal pilek atau batuk atau sakit gigi, sakit otak ini penghapus dosa-dosa. Lagu sementara agama ante ya seda ndik tuah berusaha meriria. Ya, tidak pernah kita berusaha
sementara mun seda genteng balen te seda ya langsung peririnta ya agama te seda ndek te periri ya kah manusia si mara ini ngumbe ke jemak nyeselna tono le jelo kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini kita akan menyampaikan satu ayat atau dua ayat dalam surat Al-Munafiqun. Ayat ini menjelaskan manusia akan nyesel nanti di hari kiamat. Ngumbi nyeselna manusia ini jemak le jelo kiamat karena tidak mau belajar agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10-11, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Ayat ini dalam surat Al-Munafiqun ayat 10-11. Apa artinya ayat ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum," dan berinfaklah, bersedekahlah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sedekah ini atau infak ini merupakan salah satu sebab kita mendapatkan naungan jemaah tono le jelo kiamat. Kan ita selapuk ta ini jemaah gina kumpulan itu si Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Mahsyar ini artinya tempat perkumpulan. Kemudian matahari ini di atas otak te 1 mil. Ya, mil ini adalah besi celak ini. Ini arana mil. Ngumbe panasnya. Sementara itu di dunia ini matahari jaraknya jutaan atau puluhan juta kilometer jaraknya. Lagu masih dengan kipas angin, ita kadu AC atau yang lain-lainnya. Ngumbe kira-kira jemak muna matahari ini oleh atas otak te kadra mil, hanya beberapa senti saja ini. 5 atau 6 senti di atas otak te matahari ini. Ngumbe ki panasnya ini. Nah, arak dengan jemak gini mau bebau. Siapa di antara mereka ini? Yaitu orang yang bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, setiap manusia di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Hatta yufsala bainan nas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara-perkara manusia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah perintahnya itu adik kepada rajin-rajin bersedekah. Kemudian Allah menjelaskan mimma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan. Perhatikan ini bapak-bapak, dari rezeki yang kami berikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala si nyade ide rezeki. Timak ada rajin begawean, lekan kelemak sampai kelam de begawean. Mun ndak melenya ada ide si Allah Subhanahu wa taala ndak digin mau apa-apa. Ya, lagu apabila Allah Subhanahu wa taala menakdirkan atau Allah Subhanahu wa taala gina nyade ide rezeki, maka ginda mau rezeki ini meskipun sekedi pegawai Anda. Dan ingat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ida si berdua rezeki nangka ini silwe rezeki inda, ini pemberian Allah. Jemaah baitnya si Allah Subhanahu wa taala, kemudian sadiknya batur dah. Baitnya yang malik sadiknya dengan lain. Baitnya yang malik si Allah sadiknya dengan lain. Karena Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, innal arda
lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Dunia ini milik Allah. Yurithuha man yasha'. Allah mewariskannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ya, maksudnya nangka ida sugi gatida luwe hartanda jemak baitna si Allah sadikna dengan lain. Ya, nangka sugi ya jemak baitna si Allah kemudian sadikna dengan lain. Karena ini selapuna milik Allah. Allah epena sai-saina mele sadikna yang piran-piran na mele baitna ya si Allah Subhanahu wa taala. Ndik narak dengan mampu membalak, dinarak dengan mampu mencegah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ingat bagus-bagus bahwa rezeki si arak li balenda ini adalah pemberian Allah. Maka apabila kita sadar, kita ingat bahwa rezeki ini adalah pemberian Allah, maka mudah nasugul. Ya, karena sekat lalu sugul rezeki ini, sedekah ini karena sekat lalu sugul, karena ite parante ite epena ini, bukan Allah epena. Ya, sehingga sekat mele nyugulang ya. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan berinfaklah dari rezeki yang kami berikan. Perhatikan nangka min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala peringatinna ita. Karena dengan sindikna bersedekah, dengan sindikna rajin beribadah, dengan sindikna rajin belajar agama, jemaah gina nyesal luar biasa, nyesal nangka dinarak dengan nyesal bujulu ino. Penyesalan ino kemudian dia datang penyesalan ino. Tidak ada penyesalan di depan. Dinarak dengan bujulu nyesal ini kemudian itu nyesal. Nah, Allah Subhanahu wa taala peringatinna itu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Arak ki ide ini yang dia degin mati, arak itu yang dia degin mati, dia narak selapuk ta pada gin mati doang. Tiang gin tiang mati, ida gin de mati, bebeak ini dah jemaah gin mati. Mungkin 10 tahun, 15 tahun jerak ita ngaji ini dengan lain si ngaji. Ita wasalapu ta pada jari tanah. Ya, anak jari ita si ngaji jemaat ini 15 tahun atau 20 tahun. Ita wa jari tanah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Yakin keda? Tertunda yakin ini? Dek narak dengan dek yakin bahwa ya gini mati. Lagu bapak-bapak dan ibu-ibu ni rahmat Allah, itu ini selaput pada ginta mati. Piran ginta mati dek tertawa ya. Betau temati dek tertawa ya. Tidak jadi masalah piran temati, betau temati. Yang penting inu apa terjauh mati, apa tentik mati. Inu si paling penting. Ya, nangka coba ada pikir-pikir bagus-bagus bapak-bapak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laqad a'dzara Allahu ila mri'in akharahu ila 60 sanah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan alasan bagi seseorang yang telah diberikan umur 60 tahun. Berarti apabila 60 tahun umur dah, maka apapun alasan dah jemaah ndik negin terima ya si Allah. Ya, seandainya ketuanya dia si Allah, kan dia dah tahu ngaji, karena dia nak guru ngaji le desa anta, ini tidak diterima oleh Allah.
Kenapa kamu tidak mengenal akidah yang benar? Oh ya Allah, dinara dengan ngajar itu Allah dia lagi terima ya. Kenapa kamu tidak bisa solat dengan baik? Oh ya Allah, dinara dengan ngajar itu tidak diterima oleh Allah. Ya. Kenapa kamu tidak tahu arti wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard? Ya Allah, dia telah belajar lekan laik selapukna ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sadikna itu umur, tujuannya apa nak sadik itu umur si Allah ini? Tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan pihak itu si Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pihaknya itu ini bukan untuk makan dan minum, bukan untuk membangun rumah yang bagus, berkendaraan yang mewah, bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah adik kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tetap sadiknya itu makanan, minuman, sadiknya itu kesehatan, sadiknya itu pakaian, sadiknya itu balik. Ya, coba kita ke pira luwek manusia di Iraq, di Suriah, di Palestin, ndikna berdua balik. Ya, ndik narak makanan, dia narak minuman, dia narak pakaian, dia narak apa-apa. Baita ini alhamdulillah telu kali temangan sejeluk. Berdua terbalik. Ya, pakaian terbagus, makanan terbagus, selapuna bagus. Ya, ini alhamdulillah nikmat Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sadiknya itu selapu ini tujuannya adalah adik kepada beribadah. Nah, jadi apabila wah sadik itu si Allah Subhanahu wa taala makanan, minuman, balik, pakaian, lagu malas itu beribadah, Allah gina sili atau dia sili ini? Hah? Sili? Pasti sili. Ya. Kenapa? Karena sadiknya itu segala-galanya, tujuannya adalah adik itu beribadah, lagu ternyata itu tidak beribadah. Nah, oleh karena itu Allah peringatin naita min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Apabila kematian ini datang, nyesalna manusia ini luar biasa nyesalna. Ya, lagu berguna ke yang nyesalna jemaah tono, arah ke manfaatnya yang nyesal tono tidak ada manfaatnya. Coba perhatikan ini bapak-bapak, setelah ini apa kata Allah? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, ngendeng ya Allah, ya Allah, tundalah kematian ini sebentar saja. Ya, kira-kira ini kayak tertunda kematian ini. Dan ini meskipun ide berdua kepeng sedunia ini berdua kepeng, ya, sedetik ndek negin tertunda kematian ini. Ngumbe-ngumbe cara dengendeng ndek negin kabulang permintaan anda apabila kematian ini sudah datang. Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya sudah datang, kematian ini sudah datang, fala yastakhiruna sa'atan, tidak ditunda sejenak pun, tidak ditunda, wala yastaqdimun, dan tidak juga bisa dimajukan. Wah tentuangnya si Allah Subhanahu wa taala piran temate ngumbe caran temate mbe tau temate selapuna wah tentuangnya si Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menjelaskan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku ini sebentar saja.
Kira-kira kenapa dia mengatakan demikian? Ngumbe nakan nganu? Hah? Ha bapak, kira-kira ngumbe nakan nganu dengan ini? Hah? Karena dia menyesal. Luar biasa nyesalnya. Coba perhatikan ayat berikutnya. Fa as-saddaqa. Tunda kematianku sejenak, sebentar saja. Apa tujuannya? Fa as-saddaqa, agar aku bersedekah. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena waktu hidup neno ia malas bersedekah, jarang na bersedekah, sehingga nyesel ya tono. Lagu penyesalan ini dia nara gunana. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, agar aku bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Ini kena kabulang jemaah permintaan ini insyaallah tidak mungkin. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini manusia saleh, sesaleh-salehnya jemaah gini nyesal. Apalagi si dia saleh. Ya, dengan si taat ini nyesal ya jemaah, apalagi si dia taat. Baida si nau, ida taat atau tidak taat, baida doang si nau ini, dia tahu ya itu, ya. Jadi asal dia ingat, ida taat, ida untung, dia taat, ida rugi, ya. Karena perjalanan manusia tunul akhirat ini sulit gati, ya. Nah, Allah menjelaskan, fa as-saddaqa. Tundalah kematian ini agar aku bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Akan tetapi Allah menjelaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda kematian itu apabila telah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi ini ayat, dua ayat dalam suratul munafiqun. Kemudian apa pelajaran-pelajaran dan faedah dari dua ayat ini bapak-bapak dan ibu-ibu dan rahmat Allah? Ayat si pertama, faedah si pertama adalah al-hathu 'alal musara'ati ila al-infaq qabla al-maut. Ini ayat ini adalah anjuran adik kepada rajin bersedekah sebelum kematian ini datang. Nabi SAW ketika katakan, ya Rasulullah, sedekah yang paling bagus ini yang bagaimana? Ya, pirang na bagus ngati sedekah ini? Nabi menjelaskan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, ta'malul ghina wa takhshal faqr. Nabi mengatakan sedekah si paling bagus ini adalah ketika ida sehat. Ya, karena muntah sehat apa-apa melenta bau doang. Makan ini, makan sate, makan gulai, makan selapuk nah. Ta mbembe aning temele bau doang itu. Muntah masih bajang, masih sehat. Ya. Nah, biasanya apabila kita bajang, sehat, sekat temele bersedekah. Kenapa? Karena pikirannya adalah bermain-main kanyan. Ya. Anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah di saat engkau sehat. Ndak kita bersedekah munduah tua. Diterima ya Allah Subhanahu wa taala. Sedekahna terima ya. Lagu lebih bagus dia bersedekah waktu dia masih sehat. Waktu dia masih bajang. Ya, nangka luwe batur-batur ini bersedekah munwah tawa. Komak sudah tidak mampu dinarak giginya. Kemudian
sate kambing ndik na mampu karena darah tinggi macam-macam. Diterima sedekahnya, diterima. Lagu lebih bagus, sedekah si paling bagus ini waktu ndak bajang, waktu ndak sehat. Ya, waktu ndak mampu ngumbe-ngumbe selapu si mele dan mampu dang dak gawe ya. Nah, tono to na bagus gati kita bersedekah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita apabila bersedekah ini sebut ya sedekah ini ya, karena dengan si sebut sedekah ini ya tanda ini bahwa dia orang ini adalah orang yang ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 7 orang arak pitu manusia gina mau berbau jemaah tono le jelo kiamat. Tono kan le jelo kiamat ini di narak lulun di narak lululuan di narak. Di narak bangunan, di narak tu ada berbau. Lagu arak dengan jemaah tono mau ia berbau. Ya. Siapa itu? Salah satu di antaranya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Ya, dengan si bersedekah sebutna sedekah neno sehingga umat kiri nene dek na tahu apa si sumbang na si umat kanan na saking ikhlas neno. Ya. Jadi ini pelajaran si pertama. Ya, agar kita segera bersedekah. Kemudian al-insan madama hayyan yastati'u an yatasarraf fi malih. Manusia selama dia hidup dia mampu beramal. Fa idza mat inqata'a al-intifa'u bimalihi illa idza awsa bihi. Apabila dia sudah mati dengan ini, maka tidak bisa lagi dia memanfaatkan hartanya kecuali amunna berwasiat. Nah, kalau bapak nanti mati, tolong tanah ini disumbangkan untuk masjid, tolong ini disumbangkan untuk pondok pesantren atau yang lain-lainnya. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila manusia itu meninggal dunia sudah tidak berguna lagi, tidak bisa lagi dia memanfaatkan hartanya kecuali apabila dia berpesan, berwasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa innal aktsarin humul aqallun. Dengan si paling luwek hartana tene jemaah le dunia ini, si paling luwek hartana ya jemaah tono si paling sekedi pahalana. Ya, si paling luwek hartana ya si paling sekedi jemaah pahalana. Kenapa? Karena setiap rupiah ini akan ditanya mbele kan de mau ya ini kemana dibelanjakan. Ya, mendetail ketuhanan si Allah Subhanahu wa taala. Setiap rupiah pasti nak ketuhanan jemaah. Bila kanda mau ini, kemudian di mana dibelanjakan? Ya, berarti selekene luwe harta anda, selekene luwe pertanyaan anda. Selekene luwe pertanyaan anda, selekene luwe salah anda. Munna selekin luwe salah dah, selekin besar belik kemungkinannya ginda taman yang bena menulis salah dah. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali dengan si luwe hartana ini kemudian yang rajin berinfak. Begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi milik dia selamat. Munda milik selamat, rajin-rajin bersedekah.
Dia na mesti na luwe sedekah dia ino. Lagu na tetap sedekah ino. Ya, walaupun ino hanyalah sekedar apa? Segelas air atau 1000 dah sumbang di masjid, lagu na tetap. Ya. Kemudian dia nyebut-nyebut caranya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala lam ya'mur bi infaqil mali kullih. Allah Subhanahu wa taala suruhna kita berinfak lagu sekedi. Ndik ne luwe-luwe. Ya. Mun ne luwe harta antan 2,5%, ini zakat yang wajib. Ya. Lagu si bilang jelo ini atau bilang pekan, walaupun hanyalah sedikit, walaupun ini hanya air minum, ya, lagu na rutin sedekah ini. Kemudian innama amara subhanahu bi infaqi juz'in minal mal. Allah memerintahkan kita untuk menyumbangkan atau mensedekahkan sedikit dari harta kita. Dan harta si arak lek balentino kan ini Allah Subhanahu wa taala nyada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari harta yang kami berikan. Kan Allah si nyada kita ini, kemudian kita nyumbang karena Allah sebagai tanda terima kasih. Masa terpelit, ya, pelit menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah si nyada kita harta ini. La ilaha illallah. Yang ngumbe caranya berfikir ini bapak-bapak coba. Allah si nyada ita harta ini. Ya, Allah sadekna ita harta ini bukan karena ita pinter. Ya, luwe jutaan manusia, bahkan puluhan juta atau ratusan juta manusia lebih pinter lekan ita lagu dan sadek ya Allah Subhanahu wa taala harta ini. Ita ndak terpinter lagu sadekna ya Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya Bapak? Nah, nangka tanda terima kasih ndak apa? Tanda terima kasih kepada Allah. Apa tanda terima kasih ndak nangka ini? Berinfak. Infakkanlah harta anda ini. Ini tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, at-tahdhir min al-wusul ila an-nihayah allati laysa ba'daha raj'ah. Ayat ini peringatan bagi setiap manusia. Ya. Peringatan bagi setiap manusia sebelum dia meninggal dunia. Karena apabila manusia meninggal dunia, apapun endeng jemaah, Allah tidak akan mengabulkan. Lagu mu nengendeng tanda di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Lagu tono li akhirat, Allah Subhanahu wa taala ndak ingin kabulan permintaan ta. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara perkara-perkara yang sangat penting, mendidik anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita terjadi manusia-manusia si bertakwa, ada anak jarinta ini milu ya bertakwa. Nangka ida amun dalalai, ida lalai, malas ida beribadah, malas ida ngaji, sehingga dia tahu akidah dah, dia tahu cara beribadah si kena. Apalagi jemaah anak jarinda, ya. Ida mun dek rajin, maka pasti anak jarinda dia ingin rajin jarinda. Coba pikirannya bapak-bapak, mun tuah mati ini apa sih harapan terjemah? Doa anak jarinta. Lagu ida dia doa yang ina amanda si wah mati, anak jarinda jemaah dia ingin doa yang ida. Ya, itu si butuh hangtena mun tuah mati adalah doa anak jarinta. Lagu denara datang doa-doa ini lekan anak jarinta. Kenapa? Karena itu lain dia Tuhan doa yang ina aman. Ya. Kemudian kita ini tidak menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga anak jarinta milu yang tidak bertakwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratun Nisa. Dalam surat apa Rana?
Suratun Nisa. Wah, kita baca ya. Alhamdulillah. Apa firman Allah dalam suratun Nisa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Apa artinya ini? Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan anak-anak yang kecil. Ya, mati ya anak jarina masih apa? Masih kecil-kecil anak jarina. Khafu alaihim, dia mengkhawatirkan anak-anaknya jadi orang yang terlantar. Karena anak jarina masih kode. Ya, nanti kalau saya mati bagaimana dia sekolah? Siapa yang mengurus? Siapa yang merawat? Siapa yang beri makan? Siapa beri minum? Siapa belikan dia pakaian? Selapu ini pikirannya ya. Ya. Jadi apabila itu tuna oleh anak jarinta, kemudian khawatir itu anak jarinta ini gina sengsara jemaah, gina susah kehidupannya apabila kita mati, apa perintahnya itu Allah? Allah berfirman, falyattaqullah. Ndekna suruh itu ngumpulan harta si luwe-luwe. Lagu perintahnya itu ada itu pada bertakwa. Kenapa demikian? Karena apabila kita bertakwa, jagana anak jarin tendah. Coba kan bapak-bapak, mungkin selapu itu pada nau. Luwe dengan siapa? Mewariskan harta yang banyak. Ya, kebun luwe, bangkat luwe, kepeng luwe. Lagu ternyata apa yang terjadi? Mati ya, anaknya saling apa? Saling rebutan harta, bahkan saling bunuh membunuh. Kah, harta itu menjadi apa? Menjadi musibah besar bagi anak-anaknya. Ya, bahkan arah ini bapak-bapak, lekan masih bajang, ya berdagang asongan. Tahu ada berdagang asongan? Si ngadu apa rana? Tali, kemudian dia jual, bukan jual rokok, jual permen, tu oleh cakra, lekan bajang sampai natawa berhasil ya, sehingga berdua ya ruko, luwe rukona, luwe terakna, lagu sayang, ya. Sukses setelah netawak. Nangka monwah tawak, apa mampu negawe coba? Ya, ini nekakan tidak bisa, ini tidak bisa. Bersenang-senang kaji senina anak sudah tidak bisa. Ya, buwe umurna ngumpulang harta. Ketika meninggal dunia, anaknya pada berjaguran. Ndik neman tepandi bapaknya ini bejaguran anaknya, bahkan arah anaknya ini hampir netri li apa amanah si mati ini. Ya, nengke mati ya amanah ini mempertanggungjawabkan semua rupiah si mautnya ini. Dinikmati oleh bapak ini? Tidak dinikmati. Yang menikmati saya. Anak jarina, nangka anak jari ini, ndek nemang tepandi amanah wah beswal ya. Kira-kira mun wah tamu kuburan jemaah amanah ini, apakah akan dia ingat kepada bapaknya? Ndek ne mungkin lagi ingat le amanah. Amun marah ino keadaan, ndek nemang te kuburan amanah wah bejaguran ya. Apalagi jemaah mun wah tamu kuburan, ya. Jadi yang ketemu di dalam kuburan bertanggung jawab luar biasa, bertanggung jawabnya. Sementara anak jarina ini sindik nuah meta ya, dia menikmati harta yang begitu banyak. Kah miliki ide berdua anak jari mara ino?
Dia de mele selapu na nara ita pada mele. Nah, mun de mele berdua anak jari mara ino, ida harus bertakwa kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Falyattaqullah." Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Apabila bertakwa ita, jagana ita, kemudian endah Allah jagana anak jari ita. Faham itu insyaallah. Baik. Kemudian yuridu ar-ruju' lid-dunya li amrayn ithnain. Habis waktunya? Sudah waktu? Masya Allah, boy waktu ini. Masa sudah waktu ini? Hah? Terganggu orang di luar nanti. Karena baca telur azan ini. Faedah berikutnya, setiap manusia apabila nama mati ini pastinya meli tulak malik tiba dunia, menyesal. Manusia ini nyesal dia dua kali. Ya, nyesal si pertama ketika nama mati. Nyesal ya meli natulak tiba dunia untuk melakukan amal-amal saleh, lagu tidak mungkin. Penyesalan si kedua jemaah tunuk li akhirat. Allah menjelaskan, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Perhatikan ini bapak-bapak, mungkin selapu kita termasuk di dalam ayat ini. Apa firman Allah? Wa anzirhum, berilah mereka peringatan-peringatan. Peringatan tentang apa? Wa anzirhum yaumal hasrati, tentang hari penyesalan. Jelo kiamat maksudnya. Le jelo kiamat itu selapu manusia gini nyesal. Si beriman, si taat, si bertakwa nyesal ya. Kenapa saya tidak lebih beriman? Kenapa saya tidak lebih saleh? Kenapa saya tidak lebih bertakwa? Nyesal ya. Apalagi yang tidak menyesal, apalagi yang tidak beriman. Idh qudiyal amru, tatkala perkara-perkara sudah diputuskan, ini taman neraka, ini taman surga. Wahum fi ghaflatin, selama hidupnya mereka ini lalai. Dek kira termasuk lalai ini bapak-bapak. Ha? Lalai ide ini atau tidak lalai? Nah, jadi Allah menjelaskan wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Mereka masih tetap saja lalai, padahal kuburan tawah rapat ini selapu ta ini. Ya, bilang jelo itu leka aning kuburan ini, bilang jelo itu leka aning kuburan, lagu masih doang itu lalai. Munda mele naw ida ini lalai atau tidak? Ke jelo ini pira juz bacaan Al-Quran. Kan pada duduk bapak-bapak. Dia dengar tiga pertanyaan ini. Tekatuan dia dekat bahasa Arab atau bahasa Inggris ini. Ha? Nah, jadi pira juz bacaan Al-Quran jelo ini. Dia narak sama sekali bacaan Al-Quran? Ha. Alhamdulillah. Kemudian perhatikan solat dia ini, karena ini si pertama kali nak katakan itu Allah Subhanahu wa taala. Ngerti ke ida arti wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawat. Ngerti ke ida arti bacaan si bacaan dia alhamdulillahirabbil alamin. Ayat-ayat si bacaan dia surah Al-Fatihah no ngerti ke ida? Mun dek ngerti ida lalai no. Ya, kan 24 jam Allah Subhanahu wa taala sadik ini ida kenikmatan. Untuk apa kenikmatan ini? Bukan untuk main-main. Kenikmatan ini sadik ini Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah adik kepada beribadah. Apabila kita tidak beribadah berarti lalai kita. Kemudian setiap kelema ini selesai solat subuh dan setelah selesai solat asar baca deke zikir pagi petang. Ya, alhamdulillah mun baca ya. Apabila tidak dibaca silahkan baca. Amun arak bapak-bapak sini lancar baca Quran, belajar. Ya, ide lancar ide baca Quran, lagu dia dengerti, baca tafsiran Al-Quran. Adik tidak nyesel jemaah tu nu
dengan si beriman, dengan si taat, dengan si saleh, nyesel ya. Apalagi si ini taat, apalagi si ini saleh. Ini saja yang bisa kita sampaikan karena waktunya. Jam berapa aja ini? Sudah waktu Isya ini? Adzan dulu, setelah itu pertanyaan.